Sejumlah program prioritas dikeluarkan Kementerian UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan para pengusaha kelas mikro di tanah air. Program penghapusan utang para pelaku UMKM misalnya. Program ini ditengarai bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM demi bisa terus bersaing di tengah sengitnya kompetisi. Pemerintah pun terus mendorong semua pihak terlibat demi segera terwujudnya program yang dengan cepat melekat di hati rakyat. Namun tidak semua pelaku UMKM berhak atas gerasi hutang. Pemerintah sedikitnya menetapkan 4 persyaratan. Apa saja persyaratan tersebut? Kembali di 30 menit bersama Kabinet Merah Putih bersama saya Ayan Upus dan masih dengan Pak Menteri soal jaminan UMKM. Jaminan dan mekanismenya dan penghapusan piutang. Iya. Gini, terus sejujurnya penghapusan piutang itu berangkat dari inisiatif Pak Presiden. Beliau ingin di awal masa pemerintahan beliau ingin memberikan sebuah pesan simbolik berupa affirmative action, kepedulian beliau terhadap masyarakat. Kan konsep besar beliau kan ekonomi kerakyatan. Iya, ekonomi kerakyatan. Jadi salah satu bentuk konkretnya adalah penghapusan piutang. Karena memang harus kita ketahui banyak sekali beberapa pengusaha-pengusaha UMKM ini yang 5 tahun yang lalu ya, terhitung dari sekarang terbitnya misalnya mundur di 5 tahun yang lalu. Itu kemarin banyak. saya sempat dengar 10 atau 5 atau 10 sebenarnya, 5 tahun ya jadinya. Banyak sekali pengusaha-pengusaha UMKM itu yang memang betul-betul udah nggak bisa lagi. Jadi ini memang pada posisi yang memang udah nggak bisa lagi. Nah, itulah didorong kebijakan tersebut. Nah, ada pertanyaan, ini yang teman-teman ataupun pengusaha-pengusaha UMKM yang dapat KUR, itu bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena mereka yang mendapatkan program KUR itu sudah dilindungi melalui jaminan asuransi Jamkrindo dan Askrindo. Jadi secara konsekuensi udah nggak ada no issue sebetulnya. Tapi penghapusan ini ada kriterianya berarti? Ada. Berapa nih kriterianya, Pak? Dari angka 1 juta sampai maksimal 500 juta. Cuman memang yang paling banyak itu dari angka 1 juta sampai 50 juta. Itu banyak banget. Banyak banget. Nah, sejauh ini sudah mulai atau masih di data? Jadi ini kan sebetulnya memang sudah masuk. Jadi gini, saya mau luruskan ya sampaikan kepada publik. Ini sebetulnya siapa sih yang bakal dihapus tagikan? Jadi ada 5 kriteria. Ada beberapa 5 kriteria. Nah, dia itu yang sudah masuk. Jadi kan gini, ada istilah saya box 1, box 2. Box 1 itu yang masuk dalam daftar hapus buku. Hapus buku, Jadi sebelum dimasukkan di hapus tagih, itu harus masuk dulu di daftar hapus buku. Nah, yang memang sudah masuk dalam daftar hapus buku di seluruh Indonesia ini ada kurang lebih 1 jutaan. Jadi seluruh Indonesia ya, 1 jutaan. Nah, inilah yang dimasukkan kriteria di sini dipindahkan ke dalam hapus tagih. Nah, yang hapus tagih inilah yang bisa diputihkan. Nah, sampai sekarang udah kurang lebih sekitar 67.000 yang sudah masuk dalam daftar hapus tagih. Memang nggak mudah, Mbak. Targetnya sampai kapan, Pak? PP ini kan berlaku 6 bulan. 6 bulan. Jadi kita harus segera tuntaskan dalam 6 bulan dan memang nggak mudah. Kenapa saya bilang nggak mudah? Karena ada yang memang nomor teleponnya udah nggak ada, aktif. Ada yang mohon maaf, ada yang mungkin sudah meninggal, ada yang memang masih ada tapi pindah. Jadi bayangkan, jadi secara teknis itu memang cukup rumit. Jadi prosesnya akan terus dijalankan ke seluruh pelosok Indonesia. Yang paling menarik, saya sempat baca juga soal UMKM Champion. Bisa dijelaskan itu apa sih, Pak? Sebetulnya kan begini, kita tuh ada program di kewirausahaan, di Deputi Kewirausahaan. Kita ingin menghasilkan UMKM champion. Itu ada proses kurasinya tuh. Jadi dikurasi dulu. Nah, nanti dengan harapan mereka-mereka yang memang champion ini yang akan disiapkan nanti tuh. Misalnya dia dari kecil kita persiapkan dia untuk tumbuh masuk ke menengah menuju ke besar. Soalnya UMKM ini
kan tidak hanya berfokus misalnya sama fashion juga, ada beberapa pertanian, ya kan, peternakan, perikanan, banyak sekali. Apakah ini salah satu juga dari arahan Pak Prabowo terkait dengan program prioritasnya Makan Gizi Gratis? Dari Kementerian UMKM sendiri seperti apa mitigasinya? Nah ini juga salah satu tagline besarnya Presiden itu kan ekonomi kerakyatan. Makanya beliau masuk dengan konsep makan bergizi gratis. Dulu orang pasti sekarang kaget bahwa dulu orang sempat agak sedikit underestimate program ini. Tapi sekarang makan bergizi mungkin gratis dinilai impossible. Iya, makan bergizi gratis itu program yang memberikan manfaat beberapa aspek. Aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Jadi menciptakan ekosistem usaha baru. Dan ini bisa dinikmati oleh semua pengusaha-pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, level mikro dan level kecil. Dan bahkan koperasi-koperasi juga hidup, karena nanti konsepnya supplier barang itu lewat koperasi itu. Sayur-sayuran, beras di daerah masing-masing ya. Nah lalu dari situ nanti belanja masaknya yang membuat segala macam didorong UMKM nih. Pak, ini kan mumpung kita lagi ada di Tanah Abang nih, gimana kalau kita mungkin tanya salah satu pedagang yang di sini kali ya, pedagang UMKM soal mungkin masih ada tantangan yang dirasakan oleh para pedagang kali ya. Halo, selamat siang Mas. Ini dari ini apa nih? UND ya? UND. Siapa namanya Mas? Pikal. Mas, saya kasih kesempatan sebenarnya buat Anda bertanya dengan Pak Menteri. Mumpung ada Pak Menteri UMKM di sini. Tadi saya udah belajar di sini belum ya? Oh, udah di depan. Di depan. Nah, di sini dulu Pak. Nanti habis ini sini. Pak, ini kan di bidang fashion ya? Ya, benar. Terkait dengan tekstil, ada nggak mungkin masih ada tantangan di sini yang ingin ditanyakan untuk Pak Menteri? Ya, kalau menurut saya sih, kalau buat yang ini ya, pedagang ini ya, pengaruhnya ya online shop aja kalau menurut saya. Jadi kayak Shopee, TikTok Shop, itu pengaruhnya. Tapi Bapak sendiri belum dalam punya? hal merugikan atau menguntungkan? Ya, kalau menurut saya merugikan. Merugikan ya? Customer-nya ya. Gimana Pak pendapatnya Pak? Nah, begini, ini memang tadi saya dari awal saya udah bilang tuh, ini ada dua sisi yang harus dilihat. Sisi pertama, ada sebuah realitas nih, ini kondisi hari ini, kita hampir sulit mencoba membendung era digital ini. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh kita pemerintah dua hal. Yang pertama, mencoba mengajak orang-orang seperti beliau, suka ataupun nggak suka, kita harus masuk menjualkan barang kita di sini. Pemerintah akan support tuh. Jadi teman-teman seperti UNB dan yang lainnya pedagang, kita akan dorong nanti kasih edukasi tentang bagaimana menjual barang di digital. Itu yang pertama. Itu suka nggak suka tuh Mas ya. Artinya kita nggak bisa menahan arus besar ini. Nah, yang kedua, ini akan kita evaluasi. Kita panggil beberapa platform-platform e-commerce. Kalau lu ataupun kalian terlalu memberikan ruang kepada produk impor ataupun tidak memberikan ruang kepada UMKM, itu kita cut. Jadi upaya dari pemerintah sudah ada untuk meng-cut. Bapak sendiri udah ada nih? Nah, ukurannya begini, jumlah. Kita akan cek tuh, dalam setahun kemarin misalnya, berapa jumlah UMKM yang difasilitasi oleh e-commerce kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, segala macam. Kita minta tuh daftarnya. Setelah misalnya tahun kemarin ada 10 juta misalnya gitu ya. Ya kita minta tahun ke depan lu harus punya target, harus lebih dari 10 juta. Jadi terus tuh, kenapa? Karena tadi ada realitas yang memang kita hampir nggak bisa tolak nih. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memanage dan mengontrol. Nah, pesan saya kepada Mas, yuk kita hadapin. Mulai sekarang kita mulai membiasakan, tetap yang di sini jualan. Tetapi kalau ada satu orang yang kita siapkan, dia buka online shopping, memasarkan produk yang dimiliki, nanti kan pelan-pelan tuh akan ada peningkatan penjualan. Gitu loh. Gitu. Masnya udah punya akun di e-commerce? Ada, kayak Lazada ada. Ada ya. Shopee ya. Nah itu dihidupkan terus aja Mas. Jadi memang konsekuensinya harus ada satu orang. Ya memang ada investasi tambahan lah, kan berupa handphone aja sih. Untuk live ya Pak ya? Untuk live doang. Tapi kendalanya ini pajaknya Pak. Pajaknya dari 2,5% sekarang bisa 12% hampir. Pajak dengan siapa? Dan ini aplikasi. Pajak aplikasi. Jadi aplikasi memotong gitu ya Pak? Potongannya gitu. Oke. Nah gini, sekarang berapa pajaknya?
dalam 100.000 itu bisa 12 ribuan. Kalau dulu kan 2.500 cuma 2,5%. Oke, ini menarik nih, ada informasi baru. Ya. Nggak apa-apa Mas, nanti yang kayak gini-gini sampaikan ke kita. Ini kan kita dapat temuan baru nih kan. Ini bukan PPH ya, ini Ya. pajak dengan pajak dengan Aplikasi. aplikasinya. Ya. Jadi maksud saya gini, ini kan kita harus luruskan nih. Kan kalau dari sisi pemerintah, Ya. PPH kan nggak ada beban. Jadi penjualan sampai 500 juta free pajak, kan gitu. Ya. Di atas 500 juta sampai 4,8 M, Mas cuma dapat 0,5%. Betul ya itu. Pajak itu dari pemerintah ya. Itu nggak ada perubahan tuh. Jadi jangan sampai kalau tiba-tiba ada oknum-oknum yang mencoba, itu nggak ada. Jadi untuk teman-teman pengusaha UMKM itu clear tuh pajaknya dari pemerintah. Nah sekarang yang masuk ini pajak dengan Lazadanya ya. Dengan Lazadanya Oke. betul. Ya. Nanti kita jadi catatan itu. Oke. Kalau kemarin berapa? 2,5%. 2,5% Dari sekarang. corona tuh. Ya. Dari apa? Sejak 2020 masih 2,5%. Sampai 2021 lah. 2022an pertengahan ini. Oh, Masih jadi normal setelah ini. 2022 naik. Naik. Sampai berapa? Bertahap itu naiknya. Sekarang udah sampai 12% Ya udah. ada. Oke, itu nanti jadi catatan kita. Oke, baik Makasih terakhir. loh Makasih ya Mas. informasinya. Terakhir Mas, mungkin harapan untuk Mas di depan Pak Menteri ini ada yang ingin disampaikan? Harapannya yang ingin disampaikan? Ya, semoga ya ini produk lokal lebih maju daripada yang ini yang dari impor ya. Oke, baik. Terima kasih ya Mas ya. Ada Sukses kemajuan selalu. lah ya. Ya, Bu rezekinya ya. Terima kasih. Keterlibatan istri Anda nih Pak, kemarin baru saja dilantik ya jadi ketua bidang kemitraan di Dekarnas. Kira-kira akan ada kolaborasi nggak Pak dengan Dekarnas? Ya itu kan gini, ya itu kita pasti akan support lah kan. Ya. Ada Dekranasda, Ya. ada Dharma Wanita. Jadi ya kita akan dorong lah, akan support. Oke. Kalau nggak salah ada satu lagi Seruni atau apa Seruni. gitu. Itu ya pokoknya pada prinsipnya kita akan support selama itu bagus dan itu punya kemanfaatan ya kita. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Menteri atas waktunya. Bapak akan open endorse juga nggak di sosial media? Iya, ya. Terima kasih banyak ya Pak Terima kasih ya. atas waktunya Iya, iya. ya. Kasih. Ini mau keliling lagi belanja lagi Pak? Udah banyak, udah belanja. Udah banget. Oke. Ya. Yuk. Oh tuh Pak, ada yang mau foto. Yo, yo. Silakan.